Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 studi kelaikan bisnis kerajinan anyaman bambu yang beranggotakan Alida Ledidiana 2018-11004, Ahmad Darisman 2018-11068, Nita Husnul Rejeki Devi 2018-190, Muhammad Ulil Burhan 2018-11312, Mia Wulansari 2018-11323, Putri Lena Ramahwati 2018-11465. Aspek pasar meliputi pasar saat ini, pasar yang akan datang, dan estimasi potensi pasar. Pertama, kondisi pasar saat ini kerajinan anyaman bambu. Perkembangan, permintaan dan penawaran produk kerajinan anyaman bambu saat ini mengalami kenaikan yang sangat pesat. Permintaan barang dan penawaran barang imbang dikarenakan persediaan dan permintaan konsumen dapat dipenuhi secara target. Perkembangan harga pada produk tidak mengalami kenaikan yang sangat pesat dikarenakan sumber bahan baku yang terjangkau di lingkungan sekitar, sehingga setiap produk hanya mengalami kenaikan harga sekitar 2.000 sampai 3.000 per tahun. Karakteristik yang dituju saat ini adalah kalangan ibu rumah tangga yang menginginkan produk perabotan rumah tangga yang artistik atau yang menginginkan berbahan ramah lingkungan, seperti wakul, tampah, dan keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Jumlah konsumen potensial kerajinan anyaman bambu memungkinkan jumlah peminat yang masih besar karena ramah lingkungan dan harga ekonomis dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha kerajinan anyaman bambu. Pemerintah mendukung UMKM kerajinan anyaman bambu guna melestarikan kerajinan yang hampir punah di era milenial saat ini. Estimasi kondisi pemasaran di masa yang akan datang. Estimasi perubahan permintaan penawaran kerajinan anyaman bambu untuk di masa akan datang. Kemungkinan produk kerajinan anyaman bambu masih diminati oleh masyarakat karena produk kerajinan anyaman bambu ini memiliki berbagai macam produk seperti kipas, tas, keranjang, tempat tisu, dan vas bunga. Perubahan selera konsumen kerajinan anyaman bambu. Mungkin sebagian konsumen masih banyak yang meminati produk dari kerajinan anyaman bambu, seperti keranjang dan produk lainnya, karena di kehidupan sehari-hari masyarakat masih banyak yang memakai atau meminati kerajinan anyaman bambu yang berbahan bambu. Estimasi potensi pasar. Kita membuat contoh, misalnya jumlah konsumen kerajinan anyaman bambu sebanyak 600 ibu rumah tangga, pendapatan rata-rata konsumen sebesar 1.500.000, jumlah pesaing 3 besar pendapatan dialokasikan untuk berbelanja kerajinan anyaman sebesar 25% sama dengan 25% dikali 1.500.000 sama dengan 375.000. Kemungkinan berbelanja 30% sama dengan 30% dikali 375.000 menghasilkan 112.500. Potensi pasar 112.500 dikali 600 menghasilkan 67.500. Potensi pasar penerimaan 67.500 dibagi 4 menjadi 16.875.000. Aspek pasar dalam pemasaran, segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran. Langkah utama 1. Mengidentifikasi dan memilih kelompok pembeli yang berbeda, segmentasi. 2. Memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki, targeting. 3. Membantu dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan dengan produk lain, positioning.
4. Strategi produk, promosi, dan penentuan harga, bauran pemasaran. Pertama, segmentasi pasar. Dalam proses produk dan pemasaran produknya, koperasi memilih peluang-peluang yang muncul di pasar kerajinan anyaman bambu harus kreatif dan inovasi dalam menyiapkan perkembangan yang sedang terjadi dengan membagi pasar ke dalam beberapa segmen kerajinan dan dapat menaik pesat pasarannya menentukan kepada siapa mereka akan memberikan pelayanan terbaik. Dalam menentukan segmentasi pasar kerajinan ini memilih dari beberapa pasar. A. Aspek geografi. Para pengrajin dalam memproduksi produknya memilih dari banyaknya pelanggan di setiap wilayah pasarnya. Jika dia suatu daerah jumlah permintaannya meningkat, maka pengrajin akan menambah jumlah produksi untuk didistribusikan pada daerah tersebut. B. Aspek demografi. Pengrajin memilih tingkat konsumsi dari konsumennya. Jika konsumen sekitarnya memiliki pendapatan yang lebih tinggi, maka akan kemungkinan konsumen untuk membeli produk dalam jumlah lebih dari satu atau produk dengan harga yang cukup tinggi. C. Aspek psikologis. Pengrajin memilih konsumen dari kelas sosial maupun kelas atas dengan gaya hidup. Jika konsumen dari kelas sosial yang tinggi, maka konsumen akan memilih untuk membeli produk dan kualitas yang terbaik. Konsumen tidak akan keberatan jika harus membayar lebih tinggi untuk produk yang berkualitas karena itu sudah menjadi gaya hidupnya untuk mendapatkan kualitas. Targeting pasar. Dalam memproduksi pengrajin tidak hanya bertumbuh pada suatu jenis produk saja. Untuk produk anyaman bambu, pengrajin memproduksi kerajinan dari yang harganya murah hingga yang mahal. Untuk produk pengrajin menyediakan banyak pilihan anyaman bambu, pilihan warna maupun pilihan harga bagi konsumen dengan pendapatan rendah. Pengrajin memproduksi anyaman bambu bisa yang harganya sekitar 5.000 hingga 10.000, sedangkan untuk konsumen dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan gaya hidup yang mewah, pengrajin memiliki produk anyaman bambu dengan berbagai anyaman yang menarik dan mengikuti tren yang berkembang. Harganya dibanderol dan cukup mahal jika dibanding dengan produk anyaman biasa. Harganya sekitar 25.000 hingga 45.000 rupiah. Bahkan harganya mampu mencapai 20% saat ada event pameran. Pengrajin menargetkan penjualan produk pada semua orang dari semua lapisan masyarakat. Pengrajin juga mempertimbangkan keinginan konsumen dan tren yang sedang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai referensi desain produknya. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik dengan produk anyaman bambu. Positioning pasar. Dalam memposisikan produknya di pasar, pengrajin menentukan memilih posisi harga dan kualitas produk. Penjualan merupakan standar kualitas terhadap produknya agar produk yang dipasarkan dapat memuaskan konsumen. Dengan standar kualitas produk yang dimiliki, produk anyaman bambu memiliki keunggulan dibandingkan prosedur lain. Untuk produk unggulannya yaitu berbagai anyaman bambu. Pengrajin sudah menyediakan pola yang menjadi kotakan anyaman bambu. Dalam proses produksinya, perbatuan warna dari bahan baku yang digunakan sangat diperhatikan agar produk yang dihasilkan tidak membosankan dan terlihat lebih menarik. Bauran pemasaran. Produk dari kerajinan anyaman bambu ini sangat bervariasi seperti wakul, tamah, dan keranjang. Terbuat dari anyaman bambu dan akan ada berbagai macam variasi sesuai permintaan dan berkembang variasi produk lainnya yang berbahan bambu. 2. Penetapan harga. Harga anyaman bambu saat ini bersekitaran 5.000 sampai 50.000. Harga ini ditunjukkan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan anyaman. Selain ditinjau dari segi bahannya, penetapan harga ini juga ditinjau dari beberapa banyak perlengkapan yang menunjukkan dalam penjualan anyaman bambu ini.
Tiga, distribusi. Pemasaran anyaman bambu saat ini bertempat di toko-toko kerajinan dan dengan sistem online. Dua, tempat ini merupakan tempat yang sangat strategis dalam pemasaran kerajinan anyaman bambu karena tempat ini merupakan tempat yang ramai dan dapat menarik konsumen yang lebih banyak. Saat ini pemasaran tidak hanya di Kudus, Pati, atau sekitarnya, tapi ditargetkan seluruh Indonesia bahkan internasional. 4, promosi. Pemasaran anyaman bambu dipromosi di toko-toko kerajinan dan bangunan sistem online. Dua, tempat ini merupakan tempat yang strategis dalam pemasaran kerajinan anyaman bambu karena tempat ini merupakan tempat yang ramai dan menarik konsumen yang banyak. Saat ini pemasaran tidak hanya di Kudus maupun Pati. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang aspek teknis dalam perusahaan atau pabrik kerajinan anyaman bambu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lokasi. Di sini kami memilih lokasi yang sangat strategis. Contohnya, 1, kami memilih dekat dengan pasar. Mengapa memilih dekat dengan pasar? Karena selain pasar pusat dari keramaian dan aktivitas masyarakat, tentu akan mempermudah pemasaran produk anyaman tersebut. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. Hal itu akan mengurangi biaya transportasi dan memudahkan untuk mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, jalan yang mudah diakses. Contohnya, dekat dengan jalan raya. Dalam hal tersebut akan mempermudah memasarkan produk anyaman bambu. Yang keempat, memilih lokasi yang tingkat kompetisinya rendah. Mengapa memilih lokasi yang tingkat kompetisinya rendah? Hal itu akan mudah melakukan strategi pemasaran karena tingkat persaingannya tidak begitu banyak. Yang kelima, tingkat keamanan yang begitu sangat mendukung. Pembahasan yang kedua, luas produksi. Perusahaan kami menginginkan laba yang optimum dari hasil penjualannya. Untuk itu diperlukan perhitungan mengenai titik impas suatu produksi atau pengembalian modal dan berapa barang yang harus diproduksi. Berdasarkan hasil analisa, produk kami seharga 25.000 per produk. Biaya tetap diantaranya ada listrik dan air seharga 100.000. Biaya variabel diantaranya ada bambu seharga 1.500.000, kain seharga 1 juta, lem seharga 250.000, label seharga 100.000, tali seharga 100.000. BEP impas Q sama dengan T FC plus T VC bagi P sama dengan 100 plus 2.950.000 dibagi 250. Q sama dengan 3.050.000 dibagi 250.000. Jadi hasil luas produksinya 122 unit. Berdasarkan hitungan BEP agar penerimaan sama dengan pengeluaran atau balik modal, produk kerajinan anyaman bambu dibutuhkan sebanyak 122 unit. Kita membahas layout pabrik kerajinan anyaman bambu. Pertama, halaman parkir. Kedua, pintu masuk. Ketiga, gudang penyimpanan bahan baku, di mana gudang tersebut menyimpan bahan yang akan digunakan untuk membuat kerajinan anyaman bambu. Keempat, ruang produksi, di mana ruang tersebut akan membuat beragam-ragam aneka macam produk. Yang kelima, ruang finishing, di mana ruang tersebut akan mengelola kembali produk yang sudah jadi menjadi lebih unik dan menarik. Keenam, ruang penjual produk, di mana ruang tersebut telah banyak produk-produk yang sudah terpajang di dalam ruangan tersebut. Contohnya, ada vas bunga, tempat tisu, dan lain-lain. 7, kasir. 8, ruang personalia, di mana ruang tersebut akan mengelola SDM yang terkait administratif yang mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan. Yang 9, ruang tunggu tamu, di mana ruang tersebut akan menunggu para tamu yang akan datang. Di sini saya akan melanjutkan studi kelayakan bisnis dari kelompok 1, aspek manajemen. Yang pertama adalah struktur organisasi dari kerajinan anyaman bambu. Yang pertama adalah pimpinan yang diemban oleh Saudari Nita Husnul Rezeki Dewi.
Yang kedua, wakil pimpinan yang diemban oleh Saudari Alida Laidi Diana. Kemudian manajer produksi oleh Saudari Putri Lena Rahmawati. Manajer pemasaran oleh Ahmad Darlisman. Kemudian manajemen keuangan oleh Mia Wulandari. Dan yang terakhir adalah karyawan oleh Muhammad Burhan. Deskripsi pekerjaan. Seorang pemimpin mempunyai tugas sebagai penanggung jawab dan pengambil kebijakan pada semua proses usaha. Kemudian wakil pimpinan yaitu pendamping dan pengganti pimpinan serta mengawasi jalannya proses kegiatan. Kemudian manajer keuangan yaitu penanggung jawab dan melakukan pencatatan keuangan. Kemudian manajer produksi yaitu mengontrol semua proses produksi. Kemudian manajer pemasaran yang mempunyai tugas untuk mengatur seluruh jalannya penjualan sampai ke tangan pembeli. Yang terakhir adalah karyawan, yaitu melakukan pembuatan produksi berupa kerajinan anyaman. Kemudian jadwal kegiatan yang bisa dilihat di bagian ini. Yang pertama, koordinasi awal dengan semua tim ini dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, survei tempat pembuatan kerajinan anyaman bambu ini juga dilakukan pada bulan pertama. Kemudian pembahasan kerjasama dengan distributor kerajinan anyaman ini dilakukan pada bulan kedua. Pengesahan kerjasama dengan distributor kerajinan anyaman juga bulan kedua. Penentuan outlet penjualan dan penentuan harga produk ini juga dilakukan pada bulan ketiga ya. Terus promosi produk dan proses penjualan dilakukan pada bulan keempat. Dan yang terakhir, laporan penjualan dan pelaporan keuangan serta pemantauan proses penjualan dilakukan selama dari bulan ke-5 sampai bulan ke-12. Aspek manajemen. Yang pertama, analisis penjadwalan usaha. Dalam menjalankan usaha kerajinan anyaman bambu ini akan dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatan berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi jam hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini juga beroperasi setiap 1 minggu sekali, sedangkan jam kerja yaitu dimulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Terus yang kedua, analisis kebutuhan kerja. Bisnis kerajinan anyaman bambu membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pembuatan anyaman, bidang pengepakan, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang penjagaan di toko. Karena produksi hanya seminggu sekali, maka dari semua bidang diperkirakan membutuhkan 5 orang karyawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mia Wulansari dengan NIM 2018-11-323. Saya akan melanjutkan tentang aspek keuangan. Dalam aspek keuangan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan dana, yang kedua, sumber dana, yang ketiga, metode penilaian investasi. Dalam kebutuhan dana terdiri dari modal bruto dan modal neto. Sumber-sumber dana berasal dari modal sendiri, saham, obligasi, hutang bank, maupun leasing. Dan metode penilaian investasi terdiri dari 3 metode, yaitu metode payback period, NPV atau net present value, dan yang terakhir PI, probability index. Dalam analisis kebutuhan investasi, yang diperlukan yaitu tanah, bangunan, dengan senilai harga 130 juta rupiah. Biaya variabel yang lain yaitu bambu, kain, tali, lem, label dengan harga satuan bambu 15.000, lem 5.000, label 1.000, tali 5.000, kain 20.000. Dengan harga total bambu dikalikan dengan 100 unit menjadi 1.500.000 dan kain dikalikan dengan 50 menjadi total 1 juta. Tali dikalikan dengan 20 unit menjadi 100.000. Lem dikalikan 20 unit
menjadi 100.000 dan label 100 dikalikan dengan 1.000 menjadi total 100.000. Total keseluruhan kebutuhan dana investasi yaitu Rp132.800.000. Analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja yang digunakan dalam kebutuhan ini yaitu untuk biaya operasional, biaya gaji 3 karyawan, biaya listrik, dan biaya lain-lain. Dalam analisis kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp48.540.000 dengan rincian biaya operasional per tahun senilai Rp33.600.000, biaya gaji 3 karyawan per tahun Rp14.400.000, biaya listrik per tahun senilai Rp540.000. Analisis biaya operasional. Dalam biaya operasional, biaya variabel yang diperlukan yaitu bambu dengan 100 unit dikalikan dengan harga 15.000 menjadi 1.500.000. Kain 50 unit dikalikan dengan 20.000 menjadi total 1 juta. Tali 20 unit dikalikan dengan harga persatuan 5.000 menjadi 100.000. Lem 20 dikalikan dengan 5.000 menjadi harga total 100.000. Label 100.000 dikalikan dengan 1.000 total 100.000. Total keseluruhan biaya operasional Rp2.800.000. Untuk total produksi selama 1 tahun, total biaya operasional dikali dengan 12 bulan karena dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan, yaitu Rp2.800.000 dikali dengan 12 menjadi Rp33.600.000. Analisis struktur permodalan. Modal yang digunakan dalam perusahaan ini yaitu modal sendiri dan hutang bank. Modal sendiri senilai Rp100 juta, hutang bank senilai Rp120 juta, menjadi total struktur permodalan yaitu Rp220 juta. Dengan perhitungan cash flow, investasi ditambah dengan modal kerja. Investasi tadi senilai Rp132.800.000 ditambah dengan Rp48.540.000 menjadi total Rp181.340.000. Proyeksi keuangan. Penjualan per minggu 25.000 dikali 200 unit sama dengan 5 juta. Penjualan per bulan yaitu penjualan per minggu dikali dengan 4 karena 1 bulan terdiri dari 4 minggu. 5 juta dikali 4 sama dengan 20 juta. Penjualan per tahun. Penjualan per bulan dikalikan dengan 12 bulan. Penjualan per bulan yaitu Rp20 juta dikali dengan 12 menjadi total Rp240 juta. Proyeksi laba rugi. Penjualan senilai Rp240 juta, biaya operasional modal kerjanya Rp48.540.000. Laba sebelum pajak Rp240 juta dikurangi dengan biaya modal kerja yang senilai Rp48.540.000 menjadi hasil yaitu laba sebelum pajak Rp191.460.000. Kemudian dikalikan dengan pajak 0,5% senilai Rp957.300 sehingga laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak laba bersih mendapatkan Rp190.502.700 karena laba sebelum pajak Rp191.460.000 dikurangi dengan Rp957.300. Metode penilaian investasi. Dalam metode penilaian investasi kali ini,
Saya menggunakan metode payback period, yaitu dengan perhitungan rumus payback period sama dengan investasi dibagi proceed atau laba setelah pajak dikalikan dengan 1 tahun. Investasinya tadi kan 132.800.000, kemudian dibagi dengan laba bersih 190.502.700 dikalikan 1 tahun memperoleh 0,6 tahun. Maka dari perhitungan tersebut bisa ditarik kesimpulan proyek dapat dijalankan atau diterima karena payback period kurang dari 5 tahun, maka boleh melakukan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Lena Rahmawati, NIM 2018-11-465. Di sini saya akan menjelaskan aspek yang pertama, yaitu aspek lingkungan, meliputi manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, manfaat sosial. Kegiatan usaha kerajinan anyaman bambu telah memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial secara nyata, baik bagi pengrajin maupun masyarakat sekitar. Kemampuan masyarakat sekitar untuk belajar hingga menjadi terampil dalam proses produksi kerajinan anyaman bambu kini telah menempatkan masyarakat pada kondisi taraf hidup yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada manfaat ekonomi. Dari aspek ekonomi, tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya kesempatan kerja baru. Selain itu, dapat menambah aktivitas ekonomi baik pada bagian hulu maupun bagian hilir. Pada aktivitas hulu, semakin berkembangnya usaha pada hulu produksi, misalnya penyediaan bahan baku bagi pemasok, penyediaan peralatan bagi toko peralatan. Pada aktivitas hilir, usaha ini berperan bagi perekonomian secara luas, misalnya dalam mendukung berkembangnya rumah makan yang menggunakan produk sebagai peralatan makan. Yang ketiga yaitu ada manfaat budaya. Dari segi budaya masyarakat, bambu menjadi salah satu kelengkapan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya dalam upacara adat, upacara perkawinan, hajatan, keluarga, bahkan bahan baku bambu menjadi alat musik khas komunitas tertentu. Lebih dari itu, perkembangan budaya masyarakat ditandai dengan perkembangannya dengan usaha kerajinan anyaman dari bambu seperti keranjang, besek, wakul, vas bunga, dan juga tempat tisu dan aksesoris lainnya. Dalam pembuatan perabotan rumah tangga juga dan cendera mata yang bernilai seni tinggi. Usaha ini tidak merugikan budaya setempat. Justru dengan adanya usaha ini, bisa membudayakan masyarakat untuk memanfaatkan produk lokal dan bisa menjadi inspirasi banyak orang untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan kearifan lokal dan juga membuat produk sekreatif mungkin. Selanjutnya yang B itu ada penanganan limbah. Nah, penanganan limbah kerajinan anyaman bambu sendiri, pengolahannya diawali dengan melakukan proses souring dan bleaching untuk menghasilkan serat bambu yang bagus. Pada tahapan proses souring dan bleaching ini menggunakan beberapa zat kimia untuk menghasilkan serat bambu yang lebih lunak, yang lebih baik, yang lebih halus. Kemudian diolah kembali dengan secara mudah. Selain dapat dijadikan bahan kerajinan anyaman, serat bambu juga dapat diolah menjadi bahan tekstil. Limbah dari sisa produksi merupakan aspek yang perlu diperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Pada usaha kerajinan bambu, limbah yang ditimbulkan sebagian besar adalah sisa-sisa serutan bambu yang tidak terpakai sehingga tidak terlalu membahayakan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada aspek yuridis. Terdapat bentuk perusahaan. Bentuk badan usaha kerajinan anyaman bambu adalah persekutuan firma. Karena apa? Karena persekutuan firma adalah suatu bentuk perusahaan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Yaitu dari kelompok kami terdapat 6 orang, di masing-masingnya namanya digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi Patnum. Dan semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik bagi sendiri-sendiri maupun bersama. Bila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.